Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya sampai hari kemudian. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan tentang Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan muslim dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan menghadapi COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat Idul Fitri adalah hakikat kemerdekaan diri seorang hamba secara universal ataupun keseluruhan, baik kemerdekaan tauhid maupun finansial dan sosial. Idul Fitri dimaknai sebagai kembali kepada fitrah, yaitu fitrah manusia sewaktu hendak dilahirkan, yaitu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa Tuhanmu?" Maka bayi yang belum dilahirkan itu pun sudah bisa menjawab dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Maka Idul Fitri berarti kita kembali kepada tauhid, mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh beribadah kepada Allah, maka seharusnya kita menjadi fitri, yaitu kembali mapan tauhid kita, menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhakal ladzi hanifah fitratullahul lati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fenomena Idul Fitri, yaitu hari raya umat Islam sebagai kesyukuran atas kemerdekaan dari perjuangan melawan hawa nafsu, syahwat di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal ini umat Islam selayaknya bahagia dan gembira. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya, maka kita dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada malam harinya setelah sholat maghrib sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi harinya. Mengenai hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun dikarenakan saat ini dunia sedang dilanda COVID-19, maka pemerintah melalui Kementerian Agama
dan ormas-ormas Islam lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menganjurkan agar kita dalam merayakan Idul Fitri ini kita di rumah saja, bertakbir di rumah dengan keluarga, sholat id di rumah masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sedangkan mengenai tata cara sholat id di rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum salat disunahkan memperbanyak bacaan takbir, tahmid, tahlil. Yang kedua, ketika hendak salat dimulai adalah dengan membaca as-sholatu jami'ah. Yang ketiga, memulai dengan niat sholat Idul Fitri. Yang keempat, membaca takbiratul ihram. Yang kelima, membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca ayat Al-Quran. Yang kedelapan, ruku' i'tidal, kemudian sujud dan duduk di antara 2 sujud, dan sujud kembali, kemudian diteruskan berdiri pada rakaat kedua. Yang kesembilan, pada rakaat kedua sebelum membaca Fatihah hendaklah membaca takbir kembali sebanyak 5 kali. Yang kesepuluh, membaca Al-Fatihah dan ayat Quran lagi. Kemudian dilanjutkan dengan ruku dan sujud dan seterusnya hingga salam. Selanjutnya mendengarkan khutbah. Khutbah ini dimulai dengan takbir 9 kali, kemudian membaca Alhamdulillah, membaca sholawat, berwasiat takwa, kemudian membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Setelah itu berhenti sejenak. Kemudian untuk khutbah yang kedua, membaca takbir 7 kali, kemudian membaca Alhamdulillah, kemudian membaca sholawat dan membaca doa. Sholat Idul Fitri juga bisa dilakukan sendiri dengan cara seperti di atas, tapi bacaan dibaca secara perlahan dan tanpa khutbah. Disunahkan sebelum salat Idul Fitri memotong kuku, kemudian mandi seperti mandi junub, kemudian memakai wangi-wangian, sarapan, dan saling mengucapkan selamat. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih tetap diberi kesehatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah Idul Fitri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.